Oke, kita hari ini belajar tentang, kita lanjut ya, Ibrani kita akan masuk tentang infinitif, chapter 20. Oke, minggu lalu kita pelajari pronominal suffix ya, suffix yang mengindikasi tentang objek dari kata kerja itu. Ya, suffixnya bentuk, objeknya dalam bentuk suffix ini. Nah, sekarang 20 infinitif. Infinitif itu artinya apa? Verbal noun. Ya. Verbal noun. Oke. Infinitif dia berasal dari kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, saya pernah jelaskan kan, dalam sebuah kalimat ada subjek, ada predikat, kemudian ini ada subjek, ada predikat, kemudian dalam predikat ini bisa ada predikator, kemudian ada objek, ya. Oke, jadi ada S, P, O. Nah, ini kan umumnya ya. Nah, kemudian objek atau predikator atau subjek ini bisa diberi semacam keterangan tambahan. Misalnya kayak modifier namanya istilahnya. Apa? Modifier. Ya. Nah, predikatornya itu bisa dikasih adverbial namanya. Apa? Adverbial. Modifier itu dengan adverbial apa bedanya? Ya, adverbial menjelaskan kata kerja atau predikatornya. Kalau modifier menjelaskan kata bendanya. Ya, modifier itu seperti kata sifat, menjelaskan kata benda. Nah, infinitif, kalau kita belajar infinitif di sini nanti, oke. Nah, dia bisa bersifat modifier, dia bisa bersifat adverbial, ya. Masih ingat pelajaran Yunani dulu? Nah, kita buka infinitif di ini ya, 254. Nih. Oke. Nih ya, infinitif. Nah, kamu lihat di sini, infinitif sebagai adverbial, ya, dan infinitif sebagai substantival. Sorry, bukan modifier, tapi substantival. Adverbial berarti dia menjelaskan kata kerja. Substantival berarti dia sebagai apa ini? Kata benda tadi atau sebagai objek tadi. Ya, tadi kan ada ini ya, S. Kemudian ini ada namanya subjek. Ini predikat. Ya. Dalam predikat ini ada predikator, ada objek. Nah, objek ini bisa diikuti modifier. Predikatornya ini adverbial. Ya. Nah, di sini bisa masuk infinitif ini. Karena adverbial. Nah, ini dia. Ada purpose, result, time, cause, dan complementary. Ini adverbial infinitif ya dalam bahasa Yunani.
Oke. Nah, sedangkan objek ini, O ini, modifier. Nah, ini biasanya nanti bisa diikuti participle ini di sini. Oke. Atau di sini bisa kata sifat. Adjective. Kata sifat. Bahkan modifier itu bisa sama kata benda juga bisa. Participle bisa, kata sifat bisa. Ya. Kalau adverbial di sini infinitive bisa. Kemudian noun bisa. Nih. Kemudian kemudian bisa apa lagi? Selain noun, adverb itu sendiri, ya. Oke. Nah ini ya. Jadi untuk adverbial itu bisa infinitive, bisa noun. Nanti ini bentuknya genitif, ya, akusatif, datif. Nah itu noun. Itu adverbial juga ada. Ya, misalnya contohnya ya adverbial ya. Saya contohnya ini kasus nih. Ini adjectival berarti modifier ya. Ini adverbial lah ini dia. Misalnya time, means, agency, lalu ada separation, source, reference, absolute, association. Ini semua apa ini? Ini adverbial. Nah, ini noun ini, kata benda, tapi dari genitive case. Nanti ada datif. Ya, nah, kita lihat contoh datif ya. Nah, nih. Datif, ini datif kan? Datif itu kata benda, noun. Oke. Tapi dia ada adverbial nggak? Ini. Association, manner, means. Ini namanya apa? Adverbial. Tapi objek, ini datif indirect object ini apa? Bagian modifier ya. Dia sebagai objek, bukan modifier, sorry. Sebagai objek. Nah, jadi kalian harus bisa bedain ya. Ini subjek, predikat, objek. Nah, objeknya itu bisa tadi noun kan? Dalam bentuk datif atau akusatif. Nah, itu objek. Tapi kalau adverbial itu bisa noun juga, bisa genitif. Datif ada nggak adverbialnya? Ada. Nah, ini nomor berapa ya? Dari nomor 9 ini sampai ini. Ya, manner, means, agency, measure, cost. Ini semuanya apa? Datif, adverbial. Oke? Nah, akusatif coba lihat. Nih, ada nggak adverbialnya? Ada. Akusatif, manner, time, dan reference. Gitu. Jadi adverbial itu noun itu bisa sebagai adverbial ya. Oke, bisa infinitif. Nah, kita kembali ke ini infinitif. Infinitif fungsinya dua. Apa tadi? Adverbial dan kata benda. Nah, kita lihat di sini infinitive construct.
Infinite construct itu basic formnya ya ada sifa di depan sini, kemudian ada column. Oke, misalnya ini bahasanya apa? Ketol. Bahasa apa? Ketol. Ini infinitif. Biasanya identik dengan kal imperatif 2ms. Ya, jadi bentuknya sama seperti kal imperatif 2ms. Ya, kita lihat morfologinya dulu. Kalau weak verb, nah ini beda-beda ini. Ya, infinity kan ada to-nya ya. Kalau diterjemahkan ke Inggris. Nah, ini seperti ini. Oke, ini morfologinya. Nah, ini misalnya infinitifnya kalau imperfect he will build. Imperatif you build. Kalau infinitive construct-nya to build. Nah, ini terjemahannya gitu. Ya. Nih. Kalau imperfect kan will build, ya kan? Imperatif build, bangun. Imperfect kamu akan membangun. Nah, infinitive construct to build. Ini biasanya kal perfect ya. Atau infinitive construct. Nah, ini ada banyak contoh ya, to ya. Oke. Kemudian infinitive construct. Nih. Fungsinya misalnya sebagai kata benda membunuh, pembunuhan. Jadi dia bisa diikuti oleh suffix. Ini suffix. Berarti ini jadi objek killing him. Ya. Atau dia sebagai subjek his killing. Jadi dia yang membunuh. Kalau ini membunuh dia. Dia yang dibunuh. Kalau ini dia yang membunuh. Nah, jadi bisa sebagai subjek atau objek ya. Lalu bisa digabung dengan preposisi be, ke, dan le. Jadi misalnya contohnya Lise call. Nah, ini in order to remember. Ya, kiss more while observing. Nah, ini pakai preposisi bisa. Oke. Nah, kalau dia negatif, not to kill, Pak, belum di-unmute. Oke, infinite construct tadi fungsinya ada berapa? Sarah, Noniat? Ada 5 ya di situ. Dari 5 itu 4 sebagai adverbial. Adverbialnya apa saja? Purpose atau result. Kemudian an action about to take place, incentive ya, incentive. Lalu clarify atau explain ya, complement, dan temporal.
sebagai verbal noun ini ya, yang nomor 3 dengan le atau tanpa le. Oke. Sebenarnya ada satu topik lagi yaitu infinitive absolute, tapi kita pelajari minggu depan. Coba contoh kalian kerjakan Satu Samuel 23 ayat 15. PR-nya ya. 1 Samuel 23 ayat 15. Atau coba tes dulu ya. Coba langsung di sini dulu sebelum tugas. 1 Samuel 23 ayat 15. Nah, ini kira-kira dari 1 sampai 5 ini yang mana ini? 1 Samuel 23 ayat 15. Oke, cari infinitive construct-nya di situ. Nah, fungsinya apa di sana? Hah? Fungsinya apa? Saya foto orang sakit dulu. Kamu kayak orang sakit. Kenapa? Pakai jaket dingin. Salah. Apa? Oke, tujuan ya. Benar. Tujuan dari apa itu? Di situ Saul pergi ya kan atau keluar dengan tujuan mencari hidupnya, mencabut nyawanya maksudnya ya. Oke. Nah, infinitifnya mana? Ini ya. Pial ya, mencari. Tujuannya untuk mencari atau mencabut, mencari nyawanya, hidupnya. Siapa ini? Daud ya. Saul itu mau membunuh Daud gitu. Kata kerja utamanya itu call verb consecutive imperfect. Ya kan? Saul ini ya. Sorry, call perfect person itu ya. Jadi Daud keluar atau Daud pergi untuk mencabut nyawanya atau mencari hidupnya si Daud itu. Nah, berarti ini yang nomor berapa ini? 1. Yang ini ya. Express purpose.
Nomor 2. Coba misalnya Amsal 6:22. Amsal 6 ayat 22. Jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Di situ berjalan itu bentuknya apa itu? Infinitive construct. Ya kan? Tapi ada suffix second person masculine singular. Nah, kemudian ada kata kerjanya di depannya apa? Hifil, imperfect. Engkau akan dipimpinnya. Jadi ada infinitive, terus di depannya ada imperfect. Nah, ini fungsi nomor mana? Yang ini ya, explain ini. Mengexplain kata kerja, adverbial. Ya. Cuma kamu perhatikan di situ infinitive construct-nya ada suffix. Suffix second person maskulin. Ada orang kedua maskulin tunggal. You berarti. Nah, you-nya itu di situ sebagai subjek atau objek? Salah, subjek. Engkau berjalan, engkaunya jadi subjek. Nah, infinitif itu begitu. Jadi suffixnya bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Yang ini loh. Nah ini. Dengan suffix ya. Jadi infinitive construct itu bisa ambil suffix, fungsinya bisa subjek atau objek. Kalau he's killing ini subjek. Killing him objek. Nah, kayak tadi ini contohnya di sini. Ini ada keta, ya kan? Belakangnya apa? Keta nih. Oke? Ketka. Nah, suffix kan? Tapi diterjemahkan you walk. RSW menerjemahkan jadi you walk. Kamu berjalan. Nah, jadi sebagai subjek. Coba Mazmur 91 ayat 11. Mazmur 91 ayat 11. Oke. Nah, cari infinitive construct-nya di situ. Lihat, di situ ada suffix. Suffixnya sebagai subjek atau objek? Oke. Purpose. Ya. Purpose betul. Tapi suffixnya apa? Sebagai subjek atau objek? Hah? Objek, benar. Menjaga engkau. Engkaunya jadi
objek. Ya. Coba kita lihat ya. Mungkin ada yang masih bingung-bingung. Oke. Kita lihat di sini. Indonesia kan gini, malaikat-malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga. Untuk menjaganya itu jadi purpose dari apa? Purpose dari malaikat itu diberikan atau datang. Ya. Nah, di sini he will give his angel. Dia akan memberikan malaikat-malaikat itu kepadamu untuk menjaga kamu. Kamunya itu dari mana? Dari ini infinitive construct suffix second person masculine singular. Suffix berarti you. Tapi sebagai subjek atau objek. Nah, kamu lihat di sini. Konteksnya lagi menjaga engkau atau engkau menjaga. Menjaga engkau sesuai konteksnya kan malaikatnya yang menjaga, ya kan? Engkaunya dijaga. Jadi engkaunya jadi objek. Oke, nah itu suffixnya. Sekarang infinity construct-nya ada le kan? Berarti itu apa? Fungsi nomor berapa ini? 1 tadi, yang ini. Express purpose. Gitu ya. Oke, sekarang PR ya. Nomor 1. 1 Samuel 25:29. 1 Samuel 25:29. Oke, di situ infinitive construct-nya ada di awal, ya. Terus ada 2 di situ ya, le. Nah, kamu cari di situ apa fungsinya. Ya. Kemudian nomor 2 Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Nah, di situ ada infinitive construct. Oke. Nah, coba jelasin di situ ya. Nomor 3. Hosea 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12. Di situ ada infinitive construct juga. Ya. Tapi dengan preposisi le. Ada berapa ada? 3. Oke, satu lagi. Satu Samuel
23, 28. 1 Samuel 23, 28. Nah, di situ juga ada infinitive construct. Nah, sebagai apa? Ya, adverbial atau verbal noun. Sebagai adverbial atau sebagai kata benda. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak kita sampai di sini dulu. Niat, Sarah, apakah orangnya